Hari ini kita bahas soal apa aja yang seminggu kemarin kejadian dan apa aja ekspektasi kita selama minggu depan. Nah, ini berkaitan sama makro, berkaitan sama kita punya rupiah juga, berkaitan sama dari sentimen ini ya eksternal. Nah, kalau kita lihat teman-teman ya, memang kemarin waktu awal bulan Februari itu lumayan dapat goncangan ya dari rata-rata saham itu pada turun ya. Kalau kemarin sebelumnya kita ngelihat mungkin saham-saham yang model konglomerasi ini mungkin bisa survive atau mungkin flow-nya lebih ada. Tapi kemarin ternyata awal bulan itu kita dapat ini ya bad news. Ternyata kalau yang brand cuan terus kayak petronya itu kayaknya dikasih flag tuh dari MSCI. Nah, itu reaksi dari market itu kemarin sempat ini ya, sempat dibuang-buangin barangnya. Tapi kalau teman-teman lihat ya, hal ini sebenarnya biasa. Nah, teman-teman mungkin bisa lihat dari beberapa kasus sebelum-sebelumnya. Contoh yang waktu dulu teman-teman ingat yang kasus reklamasi waktu zamannya gubernur yang lama Pak Ahok itu ya, sempat diberhentikan kan. Padahal kalau kita lihat ke depannya ya sampai sekarang buktinya dari Pak Andi ya si Pantai Indahnya malah masih jalan baik-baik saja ya. Nah, terus kalau kemarin ada yang pernah ingat soal kasusnya Raja ya, itu yang ditangkap atau sama KPK ya. Nah, sampai hari ini juga jalannya masih baik-baik saja secara emiten. Nah, terus kalau teman-teman lihat, sebentar ya. Oke, nah kalau teman-teman lihat dari yang kasusnya brand cuan terus Petro dan grupnya Pak Prayogo, mungkin kita bisa melihat akan sama nasibnya seperti contoh-contoh sebelumnya. Jadi kalau kita lihat jangan terlalu ekspektasi jangan terlalu tinggi dan kita jangan terlalu over antisipasi juga, karena kalau sebenarnya kita over antisipasi kita tentu jual barang pas lagi dia turun, lalu besoknya waktu dia rebound kita udah hilang barang. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kayak hari ini brand itu bisa naik 14,23%, cuannya 14,7%, lalu kayak ratunya itu 16%, hampir malah arah tadi ya. Nah, makanya teman-teman kalau kita lihat dari flow market yang sebenarnya nggak gitu besar ini, teman-teman lebih baik bisa kombinasikan sama chart atau technical, itu mungkin teman-teman bisa jadi lebih objektif. Nah, sekarang apa yang kita ekspektasikan selama minggu ini? Nah, kalau teman-teman lihat minggu ini, sebentar saya lihat ya, mungkin ada laporan inflasi ya. Terus kalau kita lihat kemarin dari Donald Trump yang waktu awal kepresidennya lumayan galak. Nah, harusnya ini udah mulai slowing down ya teman-teman kalau dilihat ya. Terus dari ISG juga kita lihat hari ini rata-rata naik ya, hampir di semua sektor juga. Mostly karena big banknya kita juga rebound, naik ya. Terus ada juga data balance Indonesia yang lebih bagus daripada konsensus ya. Dan yang paling terakhir itu BI itu akan mengumumkan suku bunga pada hari Rabu nanti, Rabu besok berarti ya. Nah, dengan ekspektasi konsensus ini sebenarnya the best scenario itu tidak berubah kemana-mana, nggak perlu naik atau nggak perlu turun, tapi stay di level ini. Jadi mungkin itu yang kita ekspektasikan dari market dalam minggu ini. Nah, itu dari Indonesianya. Nah, sekarang apa yang mau kita beli nih? Nah, kalau sebenarnya kalau teman-teman lihat dari kontennya kita di awal tahun kemarin ya, bukan awal tahun, Februari. Biasanya tuh performa Februari itu lebih bagus teman-teman dari 3-5 tahun terakhir ya, dibandingin Januari. Nah, kayaknya kalau bicara Februari ini pasti bagus juga sebenarnya dari awal kelihatannya nggak gitu oke ya. Month to date si ISG kita juga turun lumayan banyak ya. Sebentar saya lihat. Month to date kalau dilihat ya, ISG turun sebesar 3,91% teman-teman. Jadi kalau sebenarnya dia mau naik ya harus naiknya gila-gilaan. Nah, tinggal sisa waktu yang kita hitung ya, sekitar berapa seminggu 2 minggu terakhir, apakah ISG berhasil reversal apa enggak. Nah, itu dulu teman-teman kalau pengantarnya. Nah, karena hari Senin makanya kita coba lebih fokus ke dari technical view
harapannya balik lagi ada banyak watchlist yang bisa kita masukkan ke dalam watchlist kita lah, supaya mana barang-barang yang cukup bagus itu bisa kita coba untuk entry point. Nah itu dulu kalau semuanya dari sisi makronya ya. Nah kalau semuanya dari sisi technical, coba kita lihat ya. Oke, coba kita lihat dari sisi technical. So basically memang kemarin di awal bulan sempat ya kita punya floating itu lumayan besar teman-teman ya. Mostly karena kita punya brand, terus kita punya cuan, terus kita punya Fandi, punya PNLF. Tapi dari bulan ini sebenarnya kita ada beberapa tradingan yang cukup lumayan oke ya. Kayak Clio kita berhasil closing, berhasil take profit itu di berapa? 21%. Ya lumayan ya, kurang lebih jangka waktu 21 hari. Terus ada buka juga yang lumayan panjang juga, hampir 3 bulan, 19%. Nah mungkin kalau teman-teman lihat ya, yang masih kena stop loss kita mungkin ISAT yang kemarin sempat keputusan yang lumayan oke juga. Setelah itu dia masih turun ya. Nah tinggal barang-barang lainnya mungkin seperti Breeze, terus ada Dewa yang naik lumayan oke, terus ada Das, so far juga masih oke, Velom. Dan so far teman-teman kalau lihat hari ini grup-grupnya Pak Prayogo lumayan banyak ya naiknya. Nah kita mungkin akan cari fokus ke sana. Nah dari technical teman-teman bisa lihat ya, dari ISG sebenarnya ada gap area. Teman-teman bisa lihat di sini di 6875 itu gap areanya belum ditutup. Jadi kalau kita ngomong dari structure marketnya ISG ini lebih kayak lower high, mungkin ya harapannya di lower high ini akan ada pullback dulu, bukan pullback, akan ada rejection dulu sementara sampai ya cukup firm untuk naik. Tapi so far memang kenaikan yang sekarang ini bukan berarti kenaikan yang membuat IHSG itu firm untuk reversal. Sementara kita masih tunggu dulu, jadi nggak perlu terlalu agresif. So far kalau dari IHSG, kalau berharap naik ya pasti harus ada barang-barang big caps lainnya kayak banks ya yang harus naik juga ya. Makanya kalau teman-teman lihat hari ini banksnya lumayan bagus juga pergerakannya. Velom ya, coba kita lihat ya, Velom itu juga masih ada di kita punya trading ideas ya. Memang Velom ini salah sebentar ya. Nah Velom, apa yang membuat kita sempat call Velom lagi atau memang masih optimis sama Velom? So far dari technical, dari structure market belum ada perubahan juga. Terus teman-teman juga bisa lihat dari sini sebenarnya rejection lumayan kencang juga, walaupun volumenya sebenarnya nggak begitu ada sesuatu yang bisa dibaca. Tapi target profit kita yang paling dekat itu di level 4380 sebelum naik lebih tinggi lagi, itu masih ada sekitar 16%. Nah mengingat kita sebenarnya udah sempat taking profit juga, jadi kita cukup confident ya dengan movementnya dia secara technical. Jadi kalau teman-teman masih belum punya, mungkin 3700 sampai 3850 itu bisa di-consider untuk masuk entry point kita. Lalu ada kayak Raja ya, Raja kita juga masih ada. Raja sempat kemarin ya waktu satu grupnya pada drop ya, dia sempat ikut drop juga. Tapi so far kalau saya lihat dari semua konglomerasi ini, yang saya paling suka adalah movementnya Raja, dan paling dekat level 4080 itu untuk closing gap area, which is harusnya sedikit lagi daripada high tadi. Nah kalau teman-teman lihat structure market, kita bisa ngelihat ini sebenarnya nggak ada perubahan structure atau belum ada new low baru. Jadi kalau teman-teman nih masih belum punya, I think kalau pas turun-turun di level 3500 something nih, teman-teman boleh consider untuk beli juga selama risknya tidak lebih rendah daripada 3770 kalau untuk Rajanya. Das ya, kalau semuanya sebelumnya 2 minggu berturut-turut IHSG-nya merah setiap kali sesi Senin ya, hari ini lumayan lah IHSG-nya masih bisa perform bagus. Nah dari DAS juga kemarin kita sempat call di 5625, any level di atas itu menurut saya kurang begitu wise kalau teman-teman mau masuk selama level stop loss-nya di level 5550. Mungkin masuk dengan multiple price menurut saya juga masih oke kalau untuk DAS.
dengan target kenaikan paling dekat di 6950. Hopefully dia bisa break dari high yang paling terakhir. Cuman kita coba untuk ngambil taking profit kita atau taking TP area kita di level 7275 kalau untuk DAS ya. Terus juga ada Petro. Ya ini kayak saham sejuta umat sekarang ya, rata-rata retail pada punya. Nah kenapa kalau retail pada punya? Nah teman-teman harus lihat kalau bicara untuk dari market ini sebenarnya liquidity nggak gitu besar. Jadi maksudnya kalau liquidity nggak gitu besar, biasanya yang jalan ya barang-barang yang ada corporate action base, terus juga ada barang-barang konglomerasi yang punya tujuan sendiri. Nah itu biasanya lebih gampang tuh jalan. Petro closing gap area di 3820 sebenarnya udah dapat ya. Kita juga hampir sama dengan Raja tadi ya. Overall dia masih uptrend. Jadi kita masih ngelihat level 4540 itu kalau untuk jadi exit point kita juga masih bisa di hold ya. Terus teman-teman juga bisa lihat ya dari sini nih keluar. Ini mostly dari grupnya dia pada jalan juga. Jadi kalau kita lihat selama dia masih belum break structure market, ya udah kita coba ikutin dia punya wave cuan. Nah ini juga hampir sama ya. Kalau cuan, Petro, brand dan lain-lain, mungkin pertanyaan yang paling sering, bagus mana antara brand sama cuan? Ya ini sama-sama punya gap area. Terakhir kalau teman-teman ingat gap area yang pernah kejadian di sini ya. Hampir nggak ada yang percaya waktu si cuan ini turun ke bawah, padahal gap area di situ 13.450 kalau nggak salah ya. Hari gini nih ya, hari gini cuan ini sempat ke level berapa nih paling tinggi? 15.600. Nah apakah closing gap area berikutnya bakal kejadian? Well kita nggak pernah tahu, tapi yang jelas kalau pas dia di bawah kita punya risk udah kecil sebenarnya. Kalau kita mau beli di sini not bad. Tapi bagus mana antara brand sama cuan? Kalau dari brand sebenarnya teman-teman bisa lihat brand ini movementnya malah lebih kayak ranging. Kalau ranging itu sebenarnya paling enaknya apa? Kita tahu di bawah atas sama gimana atas sama di bawah di mana bawah, sehingga enggaknya kalau kita tahu nih atap sama lantai itu lebih gampang atau lebih comfortable buat kita masuk dan exit karena kita udah dapat gambaran nih dari historical price movement sebelumnya. Nah di sini kita bisa lihat ya 8775 itu juga ada gap. Di sini ada gap yang belum kelar juga di level berapa 11.000 something. Nah mungkin teman-teman kalau masuk pas ada pullback atau pas di area-area 6375 sampai 6650 itu mungkin boleh di-consider untuk entry points dari brand ya. Lainnya apa ya, kayak RAM. Nah ini RAM juga lumayan ya, kemarin sempat naik tinggi, tapi mungkin kalau in term of volume kita masih belum melihat volumenya cukup oke. Terus juga dia overall memang dia masih downtrend. Kalaupun dia naik sebenarnya naiknya cuma naik rebound dengan volume yang sebenarnya kurang begitu besar. Kenapa kenaikan ini nggak begitu sustain? Nah kita bisa lihat ya teman-teman ya, so far pasti ada yang beli di sini, pasti ada yang beli di sini, pasti ada yang beli di sini, beli di sini, dan orang yang beli di sini yang nyangkut ini pasti looking for exit at some point. Jadi tinggal exitnya di mana. Nah kalau teman-teman lihat sedekat mungkin mereka dengan area-area sini selama nggak ada buying power yang cukup masif ya otomatis orang-orang di sini mungkin cari untuk kesempatan untuk keluar gitu. Jadi kalau RAM so far juga masih belum begitu ideal untuk masuk sih kalau saya lihat. Ratu tadi udah, Ratu belum ya. Ini mah judulnya stoknya Prayogo diborong semua gitu. Ya so far kalau Ratu structure market juga dari mineral trend masih belum berubah. So far saya masih ngelihat ada chance untuk naik lebih tinggi juga. Jadi kalau teman-teman yang masih punya dari harga IPO just hold aja, sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena udah nothing tulus. Downside-nya mungkin udah kecil banget karena teman-teman yang dari IPO mungkin harganya paling bawah, mungkin ada sekitar 600% something ya sekarang ya. Jadi harusnya nggak apa-apa sih kalau saya lihat. BRMS kemarin memang sempat ada bad news, bukan bad news ya, bad sentiment karena dia punya tambang katanya harus berhenti. Tapi kan sudah ada statement clear dari company-nya atau sebenarnya dari grupnya kalau dia punya tambang, dia punya kerjaan masih berjalan.
harusnya so far teman-teman bisa ngeliat ya dari price action yang ada, dia belum ada break dari supportnya, so kita masih bisa assume dia naik. Jadi dari BRMS kalau mau entry point level-level sekarang juga masih oke. Nah kalau MDKA gimana? Ya MDKA kemarin sempat ya sebelum-sebelumnya berapa bulan ini turun cukup banyak. Nah tinggal kita lihat seberapa sustain kenaikannya. Hari ini 9%. Nah memang di sini ada gap area, hari ini udah sempat close. Nah tinggal teman-teman kalau mau masuk ya sebenarnya jangan takut ketinggalan, karena kalau udah tinggi ini ya chance dari orang yang beli di sini atau di sini akan taking profit. Menurut saya kalau mau masuk ya tunggu pasti ada pullback, pasti akan ada teman-teman suatu saat chance untuk dapat pullback, which is ya higher low levelnya di mana. Jadi kurang lebih kalau MDKA menurut saya tunggu aja di bawah. DKFT, dari DKFT sebenarnya oke ya, di level 248 saya masih lihat potensial dia naik ada. Nah ini sebenarnya dari DKFT chartnya kita belum update. Bentar, ada level. Nah, kalau kita bicara dari risk rewardnya aja, kalau semuanya mau cara gampang ya, minimal 1/2, which is ya ini 1/2 masih bisa 22%. Kalau pas teman-teman dapat ya, menurut saya ini salah satu technical yang lumayan ideal untuk masuk. Just in case dia lagi pullback ke bawah, mungkin teman-teman masih bisa masuk di sini. TPI juga hampir sama ya, kita bisa ngelihat movementnya dia ranging, gap area, terus juga kita target pertama di 8675 kemarin sempat hit, walaupun kita nggak taking profit ya, harapannya next waktu dia naik lagi ke atas ke 9775 mungkin masih ada chance. Lagi MLPL. MLPL harusnya kalau tanya MLPL sekalian sama MLPT-nya gitu ya. So far ya ini under the radar yang kita juga nggak berani call sebenarnya, karena kita juga nggak begitu confident juga dari multipolarnya. Terus tapi kalau kita lihat dari tactical objectively sebenarnya ini masih ada chance naik ya. Even MLPT-nya saya rasa juga masih oke gitu loh. Tapi kalau MLPT dibanding MLPL, saya lebih prefer ke MLPL-nya. Apalagi ya, WIRG ya masih oke juga. So far secara teknikal potensi dia masih continuous pattern ya. Kalau dari technical sampai 138 menurut saya masih bisa ada chance naik. Laba ini sih belum menarik so far. Data juga ini juga interesting sih. Mungkin ada chance naik lebih tinggi lagi. Kemarin harusnya entry level di 805 sampai 835. Chance untuk dia naik menurut saya masih bisa, tapi balik lagi jangan pernah kejar waktu barangnya lagi naik tinggi. Mungkin better waktu dia ada plus pullback atau market lagi merah. Jadi teman-teman punya risk level yang lebih bagus. Bumi MTech. Iya, ini juga ada ada rebound juga, tapi kita masih ngelihat mungkin level lower high-nya dia di 118. Nah mungkin teman-teman bisa taking profit di area sana kalau masih punya atau sempat ngambil waktu dari bawah kemarin. Oke. MTech mungkin taking profit dulu boleh. Astra saya terus terang lama nggak lihat Astra, karena so far dari target kenaikannya aja udah cuma 15%. Terus habis gitu dia problemnya belum ada reversal. Jadi menurut saya kalau pas teman-teman kemarin sempat masuk di bawah,
taking profit. Kenapa? Karena kalau kita lihat ya, IHSG tadi sebenarnya juga masih downtrend, belum ada reversal point yang jelas. Jadi kalau pas ada kenaikan, itu sebenarnya kenaikan untuk taking profit menurut saya belum sustain untuk kenaikannya. Jadi jangan terlalu euforia kalau pegang barang-barang yang besar dulu. Sementara saya masih ngelihat trading jangka pendek lebih aman sih. Pani akhirnya muncul pertanyaan Pani. Pani sebenarnya balik lagi teman-teman, kalau ngelihat overall memang di sini level psikologis dia. Jadi kalau ada pullback atau orang-orang taking profit sebenarnya normal. Cuman seberapa yakin teman-teman sama fundamentalnya? Kalau saya masih ngelihat dari Pani fundamentalnya nggak ada berubah, dan secara teknikal memang ada potensial dia reversal di secondary trendnya. Jadi menurut saya pas waktu pullback di level 12.200 sampai di level 11.000 something, itu mungkin teman-teman boleh average down. Ini juga belum menarik so far. Selamat sempurna ya, belum menarik. BRRC buset. Oh baru ya, belum dulu. Saya masih mau nunggu 1 minggu depan dia punya movement seperti apa, barusan saya bisa mau masuk apa enggak. So far belum dulu. HGII, ini juga boleh sih dilihat masuk watchlist. Hapseng Consolidated itu saya nggak tahu. Teman-teman coba Google sendiri kalau untuk itu pertanyaan. Oke, kemarin buka sebenarnya kita udah taking profit teman-teman di level 153. Mungkin kalau kita ngelihat mau nunggangin dia punya level ranging, level-level di bawah, mungkin kita masih wait and see dulu. So far belum waktunya entry. Dari AADI, kalau bicara AADI grup sama coal ya, sebenarnya sentimennya masih sama. Boleh entry apa enggak? Menurut saya level-level sekarang sebenarnya good price untuk entry kalau dari ADI. Jadi teman-teman level sekarang boleh masuk sih kalau menurut saya. Dari sini ekspektasinya sebenarnya lebih ke apakah nanti royaltinya itu bakal kejadian apa enggak. Kita masih sama-sama tunggu. Nggak ada yang tahu kapan dan nggak tahu berhasil bakal jadi apa enggak. Tapi dari sekarang kita bisa ngelihat ya, dari ADI sebenarnya level support dia sempat rebound, berarti sebenarnya level ini dianggap cukup murah atau psikologis area waktu harganya udah rendah. Ya menurut saya kalau mau betting di sini area-area sekarang sebenarnya good entry price. WiFi gitu. Nah ini sih tunggu dulu kalau dia turun ke bawah. BRPT, oh iya tadi belum dilihat BRPT. BRPT, TPIA ya menurut saya kalau kita lihat ya, ini lebih ke gap area, closing gap area di 910. Mungkin kalau mau taking profit lebih wise dibandingin BRPT, mungkin saya lebih suka TPIA-nya ya. Asus sebenarnya juga oke. Dari technical sebenarnya ada reversal. Jadi menurut saya kalau level-level 755, 780 itu boleh dikonsider untuk entry points. MAPI menurut saya juga MAPA kemarin kita sempat call untuk MAPA tapi kita exit karena perubahan structure marketnya. So far kalau dari MAPI juga belum ada perubahan. Menurut saya belum layak untuk entry juga. Telkom, dari Telkom juga sebenarnya ya ini sebenarnya rebound wajar. Menurut saya sih taking profit kalau teman-teman bisa. Pano Nobango. Pani Nobango. Oke, siap. Oke, NCKL. Nah, ini juga belum menarik. Overall masih downtrend. Buka tadi udah dibahas, brand udah dibahas. Oke, Koka movement lumayan, tapi mungkin kalau bisa exit better. Sebenarnya ada banyak barang sih kayak gini. Salah satu yang menarik kayak Smil, terus Koka,
Terus mungkin teman-teman yang masih belum lihat kayak PPRI itu pada jalan ya, menurut saya ini tunggangin aja. So far kalau dilihat ya memang barangnya sih turnovernya nggak seberapa wah dibandingin yang lain-lain, tapi so far structure marketnya masih belum berubah. Terus kita masih lihat kayak barang-barang yang seperti ini, ya, itu sebenarnya teknikalnya lumayan oke juga. Jadi kalau kita lihat selama structure marketnya belum break, ya udah kita coba ikutin aja. Kayak PPRI tadi, nah itu mungkin juga menurut saya lumayan ya. PNLF, ya ini perubahan structure market. Jadi kalau menurut saya pas lagi ada kesempatan untuk taking profit rebound, teman-teman mungkin lebih aman ambil profitnya sih. Atau jangan masuk kalau belum punya. Iya, ini memang ada sentimen backdoornya. Kita masih belum tahu jadi apa enggak. Terus kalau kita lihat dari structure marketnya memang ada potensial dia reversal. Ya, tapi teman-teman kalau mau masuk sekarang cuma lebih ke betting karena kita lihat risknya lebih kecil aja. Kalau kemarin teman-teman ngejar ya, bayangin kalau ngejar di sini terus ternyata di beberapa hari turun, daripada ngejar lebih baik kita turun di bawah. Kita seenggaknya kelihatannya telat masuk, tapi seenggaknya kita waktu turun kita nggak ikut turunnya. Jadi menurut saya lebih baik tunggu waktu dia kayak gini nih wait and see ya. Lainnya apa nih? Inet, ya ini juga masih oke, tapi kurang pullbacknya aja. Terus CMNP, ini dong yang kemarin punyanya Pak Yusuf Hamka ya. Lumayan secara teknikal. Menurut saya kalau pas lagi ada pullback, mungkin teman-teman bisa betting tunggu pas dia di 2440 kalau mau stop loss dengan target kurang lebih 3.600. MLPL Raja tadi sudah dibahas. Ini juga lumayan oke teknikalnya. DAS tadi udah dibahas juga. BBYB ya, ini akhirnya ada yang lihat juga ya BBYB. Kemarin sempat BBYB ini pergerakannya ranging. Harapannya kemarin kan dia ada ranging malah berubah atau reversal ke atas, tapi so far kalau dilihat developmentnya ini malah ke bawah ya. Jadi menurut saya sih kalau lagi naik udah jangan denial, mungkin taking profit dulu. Kokamin lagi Akum LG. Wah ini yang agak susah ya. Kita nggak pernah tahu dia beli pakai LG tapi jual dari tempat yang lain. Ya mungkin teman-teman jangan cuma lihat dari browsernya, mungkin dilihat dari fundamentalnya, dilihat dari teknikalnya. Nah mungkin akan mengurangi atau meminimalisasi resiko teman-teman salah baca gitu. Inco, ya ini juga masih belum menarik, masih downtrend. Medco, ini juga oke. Ini mungkin masih ranging. Ini mungkin kalau kita mau lihat ya ranging, belum ada reversal. Tunggu dulu kalau ini. Kalau dari Adaro sebenarnya ini juga masih wait and see sih menurut saya, masih belum layak untuk beli juga. BBRI view kita masih sama sih teman-teman ya. Kalau untuk banks mungkin kalau jangka waktunya pendek trading mungkin lebih safe ya. Nggak setiap hari BRI itu bisa 4%. Terus juga kalau teman-teman lihat ya dari kemarin Oktober ya, BBRI itu turun sebesar berapa nih? By hari ini tuh 27% ya. Kemarin paling rendahnya sekitar 31%. Apakah dia akan reversal suatu saat? Mungkin. Tapi kan teman-teman kalau kemarin yang nggak apa-apa invest aja di BBRI, tapi per hari tiap hari diiris pelan-pelan sampai 20%, ya sakit juga ya. Nah mungkin teman-teman kalau bisa lebih wise tunggu waktu dia ada reversal, teman-teman akan lebih nyaman masuk ke BBRI. NGRO, waduh, ini lama juga nggak lihat nih.
sebenarnya not bad sih. Tinggal teman-teman lihat aja turnovernya berapa di sini. NKP Takim ini masih downtrend, menurut saya masih belum menarik. Dari Takimnya juga masih downtrend, juga masih belum menarik. Terus Raja Koko masuk live day. Ya Raja sih kita masih ada juga. Ini KFT tadi udah dibahas. INPC ini ya Bang Arta Graha ya. Nah ini mungkin kalau mau betting sebenarnya menurut saya oke juga harga-harga sekarang. Coba kita ukur ya. Kalau misalnya nih kita masuk di 206 tapi stop lossnya kurang lebih 27%. Ya teman-teman kalau 27% tinggal sesuaikan lotnya ya. 27% lumayan gede kenapa? Supaya kita jagain kalau sebenarnya dia tahu-tahu dia volatile sehingga kita gak kena stop loss dulu. Tapi karena dia punya stop loss atau risknya gede, ya mungkin teman-teman bisa adjust lot size-nya lebih kecil supaya nggak ya teman-teman nggak kena gocek ya pas dia lagi ke bawah terus dia naik ke atas. Pack. Iya, ini udah turun beberapa hari. 1, 2, 3 menurut saya sih jangan terlalu maksa di sini. Menurut saya tunggu dulu di bawah. Tapi teman-teman kalau punya view lebih panjang, menurut saya juga oke, kalau punya dari bawah, kalau punya dari harga sekarang, menurut saya jangan dulu. Karena teman-teman kepikiran nggak orang-orang yang beli di sini ini bakal take profit di berapa? Atau beli di sini ini bakal take profit di berapa? Nah kalau teman-teman paham siapa yang beli di sini dan siapa yang beli di sini, siapa yang dibeli di sini, nah tinggal teman-teman tahu pit stop berikutnya berapa. Ya jangan sampai ya teman-teman punya di harga atas terus waktu dia ke bawah udah nggak punya peluru untuk masuk lagi, ya itu sebenarnya lebih sayang aja gitu. Oke, TAPG. Oke, ini juga lama nggak dilihat. Sebenarnya saya lumayan suka teman-teman kalau kita lihat dari chart-chartnya CPO ya, TAPG salah satu yang saya suka. Menurut saya juga boleh kalau mau betting ke sini sekitar 8,5%, tapi secara fundamental saya sebenarnya nggak ada begitu yang wah juga. Jadi teman-teman manage ekspektasinya, jangan berharap dia jalannya kencang kemana sih. Aman, menurut saya masih downtrend. Yang menarik POR ini juga nggak menarik. Harum ini juga nggak menarik, masih turun. PMMP oke, ini juga nggak menarik. Sido oke, ini mungkin boleh dilihat sih kalau dia ada pullback. Level entry I think di 560 kalau teman-teman mau entry akan better daripada masuk harga sekarang. Brand Petro TPA Breeze oke, udah dibahas. Oh, Breeze-nya yang belum. Ya buat teman-teman yang telat boleh lihat kita punya ini sih besok akan diupload sama tim markom kita. Nah mungkin teman-teman bisa lihat lagi atau syarat ulang di sana. Level take profit kita di 3.200. Kita masih lihat secara structure market belum ada break, berubah structure. Kita masih ngelihat chance untuk potensial dia naik ke atas masih besar. NKP Takim udah dibahas. CNMA ya ini masih nggak menarik juga. Piva ya oke lah ini, tapi mungkin better taking profit kalau udah naik ke atas. The Big Tower Isak, buset ini mah dibahas di ini diborong semua ya. Oke, ini udah naik. TWR ini masih downtrend, belum narik. Riset ini nggak menarik, downtrend. Kemarin kita udah taking udah cut loss, jadi mungkin menurut saya jangan disentuh dulu sih kalau lagi downtrend kencang gede. Kita nggak pernah tahu poin di mana dia akan rebound cepat atau enggak gitu.
JIHD juga hari rebound lumayan banyak ya, 12%. Menurut saya kalau pas sekarang ada chance lu naik atau chance lu keluar di level bawah 1.400, mungkin lebih wise untuk keluar. Keleo kita juga ada call di terima IDs kita di level 1515 sampai 1575. So far belum hit entry point kita, so kita masih tunggu area sana untuk masuk di 1515 sampai 1575. Nah, teman-teman boleh consider kalau belum punya barangnya. Menurut saya secara structure market masih oke. Java juga ada juga di tempat kita. So far structure marketnya juga masih rapi. Area-area sekarang bisa entry. SMGR. SMGR masih downtrend, masih belum menarik. Dari sini UNTR menurut saya juga masih belum menarik. Mutu, iya aduh ini lama banget ya, nggak dilihat. Oke, udah level sekarang ya dia ya. Belum cukup menarik menurut saya ya, masih di bawah. Kita perlu perubahan structure marketnya lebih clear. So teman-teman mungkin bisa spot ya, di sini kan sebenarnya udah mulai ada perubahan structure. Tapi kalau teman-teman masuk harga sekarang udah mulai tinggi ya, kita nggak tahu apakah benar-benar perubahan structure bisa sustain sampai dia naik ke atas apa enggak. Ini tadi udah bahas, laba udah bahas, Inedo udah bahas, Pani udah bahas, Demas, oke. Ini juga belum dibahas sih. Masih belum menarik, masih turun. Bumi udah dibahas. Harta ini sebenarnya quite okay, tapi dekat-dekat level resisten mungkin teman-teman boleh consider untuk taking profit dulu, exit dulu. ADMR masih belum menarik. Andi tadi udah dibahas, UNTR udah dibahas. Oke, PTBA mungkin ya. Sebenarnya saya suka kalau untuk PTBA, closing gap areanya di 3.700 masih ada banyak ruang, tapi pergerakannya lemot biasanya. Jadi mungkin downside-nya itu kalau kita masuk PTBA, teman-teman consider sendiri seberapa lama holding power yang teman-teman punya untuk sampai hit target exitnya kita. MMLP. Ini sebenarnya secara chart wise lumayan ya, tapi ini udah dari zaman COVID nih, zaman COVID sampai sekarang sebenarnya pergerakan terlalu lambat juga. Ya kita masih ngelihat memang secara structure market oke, cuman sebenarnya yang harus dilihat ada katalis apa yang buat dia bisa naik. Kalau nggak ada mungkin ya nggak gitu asik ya sebenarnya ya dibandingin barang-barang yang lain gitu. Kalau eranya ya ini juga masih downtrend, masih belum menarik juga. Breeze tadi udah bahas, Cido udah bahas, CNMA udah dibahas. Ya mungkin Nes ya. Ini lumayan Nes. Ya ini sih boleh sih kalau dilihat ya, Nes. Nes entry level 505. Oke, ini baru juga. IPO menurut saya juga masih oke. Stop loss level 570. Ya, 6%. Kecil juga ya. Tinggal apakah dia cukup kuat? Lo naik bisa let's say 1/4 di 645. Nah, teman-teman harus perhatiin juga kalau masuk ke sini berapa dia punya turnover. Jangan sampai teman-teman masuknya kebesaran nanti nggak bisa keluar. Ya, ini juga boleh good. Wow. PSAB
Saya juga suka di level 234 sampai 244. Hopefully bisa ke sana sebelum dia naik ke atas lagi. Wintermar sebenarnya good stock, tapi sebenarnya dari Wintermar ini pergerakannya lumayan lambat ya teman-teman ya. Dari oil juga belum ada sentimen kemana. Terus juga teman-teman kalau mau main wins ini memang harus durasinya agak panjang sih teman-teman. Jadi kalau menurut saya chartnya belum ada ya. Dari wins sebenarnya dari fundamentalnya nggak ada masalah. Dari teknikalnya sih belum ada clear reversal juga. Menurut saya lebih wait and see dulu untuk sekarang. Tapi memang udah rendah. Tinggal kita tunggu seminggu 2 minggu ke depan gimana. Toba ya memang kemarin sempat ada isu kalau mereka tuh mau buyback company, dia punya sharesnya. Kalau begini sebenarnya dari waktu mereka rilis waktu ada desas-desus mau buyback sampai sekarang ini udah turun lumayan banyak sih. Jadi menurut saya ini tunggu reversal aja dulu biar lebih aman. DSNG. Ya tadi kalau untuk CPO ada yang tadi kita bicara di depan TAPG ya, beda sama DSNG-nya. TAPG-nya sebenarnya movement-nya lebih bagus ya. Oke, Tins itu sempat juga kita call, dan Tins itu juga structure marketnya kok nggak berubah-berubah. Mungkin kita akan coba adjust apakah nanti kita akan exit waktu dia di BEP points atau kita akan kita masih mau lihat lah anyway. Kalau untuk Tins kemungkinan kita akan cari exit point ya. Tadi Raja udah dibahas bot. Nah ini sih wait and see dulu kalau bot ya. Bumi tadi udah dibahas, Antam tadi udah dibahas, ASI tadi udah dibahas, MTech tadi udah dibahas, Dewa udah bahas, Dewa tadi sudah bahas, tapi Dewa belum kasih lihat chart ya. Dewa taking profit area kita udah 138, which is harusnya sih kena beberapa peak lagi ya. Jadi mungkin area-area sana kita mungkin taking profit dulu sih kalau untuk Dewa. Oke, wifi tadi udah dibahas. Yang terakhir mungkin apa? Airgas ini juga belum saya lihat nih. Airgas saya belum tahu ya turnovernya berapa banyak. So technical chartnya lumayan oke, tapi waktu pullback lebih wise untuk masuk. Oh man. Ini belum menarik sih. Obat. No, kalau ini foto. Ini sih wait and see dulu. Kalau Goto, Jasa Marga, ini juga belum menarik. Apa? Doit ya. Hari ini 3,24%, tapi overall masih turun. Menurut saya masih belum menarik juga. Batik. Nggak menarik masih. Saham-saham Lipo tadi sempat beberapa dibahas. MAPI udah dibahas. MMIX. Ya ini juga mungkin tunggu dulu deh kalau MMIX. BBNI. Nah kalau teman-teman lihat ya, dari tadi pertanyaan soal banking ini udah dikit banget ya. Lebih banyak bertanya soal grupnya Prayogo lah atau Pani lah. Terus ada berapa yang CPO, lebih banyak banking nih so far baru kelihatan ya. BBRI gimana, mungkin yang kedua BRIS, dan yang terakhir sekarang BBNI ya. Jadi memang teman-teman di sini pada trending kayaknya ya. Nah so far kalau dari BBNI kita ngelihat perubahan strukturnya juga belum firm. Mungkin kita akan taking profit dulu kalau saya punya barang.
di level 4750, hopefully bisa ke sana dulu. Terus kalau bank-bank lain sebenarnya nasibnya nggak akan beda jauh sama yang lain ya. Selama flow asing belum ada, otomatis bankingnya agak susah untuk naik sih. Mungkin beberapa lagi sebelum kita akhirin ya dari awan. Wah, ini udah telat lah kalau masuk awan. Saratoga juga WNC dulu, terus MNCN. Ini juga enggak dulu. Nah, terakhir deh ya BMRI ya, biar lengkap nih. Jangan nanti lengkap BBRI, BMRI, BBCA ya. Jadi lengkap deh gitu. Sama view-nya kita masih ngelihat overall masih downtrend, masih belum menarik. Kalau pas ada chance untuk taking profit, mungkin lebih wise kita taking profit dulu. Kita nggak ngerti tahu, kita masih belum tahu ya efek dari globalnya atau efek dari policy dari US, dari regional seperti apa. Overall kalau kita ngelihat dari awal tahun kita masih punya view, kita masih mau lihat dulu di first half ini gimana. Barusan kita bisa ngelihat nanti second half-nya mungkin ada improvement dari fundamental side, terus dari flow juga mungkin akan lebih better. Jadi mungkin itu dulu teman-teman untuk hari ini. Hopefully tadi ada beberapa topik yang lumayan dilihat ya. Tadi juga ada yang suggest beberapa dari teman-teman di sini lumayan menarik juga ya. Salah satunya kalau kita mau highlight yang DKFT itu masih oke. Terus dari grup-grupnya Prayogo so far juga masih oke. Kalau untuk banking kita masih view lebih cari trading dulu cepat ya. Kalau untuk CPO tadi mungkin dari TAPG-nya juga masih oke. Jadi saya rasa teman-teman jangan tahu agresif dulu ya. Mungkin menurut saya di era Trump ini paling enak kalau kita trading. Semakin cepat kita trading sebenarnya semakin aman. Oke, itu dulu sih teman-teman untuk update malam hari ini. Untuk update berikutnya jangan lupa teman-teman pantau terus kita punya IG. Jangan lupa teman-teman pantau juga kita punya IG Live setiap hari Senin sampai Rabu. Thank you buat semuanya yang udah temenin selama 1 jam. Kita ketemu lagi next week. Good luck.